Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rauf dengan NIM 33020210001. Sini saya akan menjelaskan atau menganalisis tentang hilirisasi nikel dalam konteks Undang-Undang Penanaman Modal atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Apa sih itu hilirisasi nikel? Hilirisasi nikel adalah proses pengolahan dan pemurnian biji nikel menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi, seperti ferrinikel, nikel mate, dan juga baterai nikel. Lalu tujuan utama dari hilirisasi ini, yang pertama yaitu meningkatkan nilai tambah produk nikel. Kedua, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Ketiga, menciptakan lapangan kerja dan juga mendorong pembangunan industri dalam negeri. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah terkait hilirisasi nikel? Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong hilirisasi nikel. Yang pertama seperti larangan mengekspor biji nikel. Pemerintah melarang ekspor biji nikel dalam kadar rendah untuk memastikan bahwa bahan mentah tersedia bagi industri pengolahan dalam negeri. Yang kedua yaitu insentif fiskal dan non-fiskal. Insentif ini termasuk pembebasan atau pengurangan pajak, kemudian perizinan, dan dukungan infrastruktur. Lalu tentang Undang-Undang Penanaman Modal, bagaimana kaitannya dengan hilirisasi nikel? Jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan turunannya berperan penting untuk menarik investor di sektor hilirisasi nikel. Beberapa poin penting tersebut yaitu seperti kepastian hukum, kemudian berusaha, dan juga insentif investasi. Yang pertama, kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor yang sangat penting untuk investasi jangka panjang di sektor pertambangan dan juga pengolahan. Kemudian kemudahan berusaha. Jadi pemerintah juga memberikan kemudahan dalam perizinan dan proses administratif untuk mendirikan usaha di Indonesia. Yang selanjutnya tentang insentif investasi. Pemerintah juga menyediakan berbagai insentif bagi investor yang berinvestasi di sektor hilirisasi, termasuk seperti pembebasan pajak atau tax holiday, pengurangan pajak atau tax allowance, dan insentif lain seperti fasilitas impor mesin tanpa biaya masuk. Lalu apa saja dampak dari hilirisasi dengan kaitannya dengan Undang-Undang Penanaman Modal? Dampak ini ada dua. Yang pertama positif. Yang pertama investasi asing dan domestik. Tentu saja menarik minat investor asing dan juga domestik untuk berinvestasi di sektor pengolahan nikel. Yang kedua peningkatan nilai ekspor. Ekspor produk dengan nilai tambah lebih tinggi juga meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya pengembangan infrastruktur, yaitu investasi di sektor ini mendorong pengembangan infrastruktur penunjang seperti listrik, pelabuhan, dan jalan yang dibuat biasanya sebagai akomodasi. Adapun dampak negatif dari hilirisasi nikel kaitannya dengan Undang-Undang Penanaman Modal. Yang pertama, ketergantungan terhadap teknologi asing. Saja Indonesia mungkin masih tergantung pada teknologi asing dalam proses pengolahan nikel karena di Indonesia mungkin belum memadai tentang teknologi tentang pengolahan nikel tersebut. Dampak negatif selanjutnya yaitu tentu saja dampak lingkungan. Pasti pengolahan nikel memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan regulasi terkait lingkungan yang perlu diketat dan diawasi. Karena otomatis apabila ada hilirisasi nikel, maka otomatis pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan akan bertambah di Indonesia yang dimana hal tersebut akan mempengaruhi terhadap lingkungan karena limbah ataupun hal lain. Selanjutnya tentang tantangan dan rekomendasi. Tantangan itu ada beberapa. Yang pertama tentang
kepatuhan terhadap regulasi. Hilirisasi nikel perlu pengawasan yang ketat agar perusahaan mematuhi regulasi dan lingkungan sosial. Karena apabila tidak diawasi maka ya hancur. Yang kedua, transfer teknologi. Perlu ada upaya untuk memastikan transfer teknologi dari investor asing ke perusahaan lokal. Karena seperti tadi, teknologi yang berada di Indonesia atau lokal belum memadai untuk pengolahan hilirisasi nikel. Selanjutnya tentang peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia. Tentu saja perlu peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan juga pendidikan. Jadi SDM di Indonesia kan mungkin masih rendah, jadi memerlukan beberapa pelatihan dan juga pendidikan. Selanjutnya rekomendasi, yaitu penguatan regulasi, memperkuat regulasi terkait lingkungan dan keberlanjutan, dan juga kolaborasi dengan investor asing, yaitu mendorong kerjasama yang lebih erat dengan investor asing untuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Lalu fasilitas R&D, mendorong penelitian dan pengembangan R&D di sektor pengolahan nikel untuk inovasi dan peningkatan efisiensi. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dari hilirisasi nikel tentang yang kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, itu hilirisasi nikel di Indonesia itu merupakan strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah produk mineral dan mendukung pembangunan ekonomi. Undang-undang penanaman modal memberikan kerangka kerja yang mendukung investasi di sektor ini. Namun tantangan seperti regulasi lingkungan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Mungkin itu saja analisis dari hilirisasi nikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.